Baik, halo semua anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi menyajikan minuman non-alkohol atau non-alcoholic drink. Dalam hal ini adalah mocktail pada pertemuan yang pertama. Sebelum kita membahas mengenai apa itu minuman non-alkohol, kita akan membahas mengenai bar. Karena bar tidak bisa dipisahkan dari berbagai macam jenis minuman. Apabila melihat dari sejarah kata bar, bar berasal dari kata berir yang artinya penghalang. Artinya bahwa para tamu yang datang untuk membeli minuman dibatasi oleh sebuah penghalang yang disebut dengan bar counter, sehingga tamu tidak bebas keluar masuk ke tempat petugas atau bartender berada. Sementara counter adalah meja panjang yang membatasi dua ruangan, yaitu ruang tempat petugas bar bekerja dan ruangan tempat para tamu duduk santai. Jika kita melihat gambar berikut, adalah suasana atau keadaan di bar yang sesungguhnya. Bisa anak lihat bahwa seorang bartender bekerja di balik bar counter sehingga antara tamu dengan bartender itu dipisahkan oleh counter seperti yang terlihat di gambar. Berikut adalah contoh-contoh bar counter. Nah, ini adalah bar counter, kemudian di dalamnya adalah area dari seorang bartender untuk bekerja, sementara di kursi-kursi yang ada di depannya merupakan tempat duduk bagi tamu untuk menikmati minuman. Apabila kita melihat pengertian bar secara definitif, bahwa bar adalah suatu tempat yang diorganisasikan secara komersial dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk melayani segala macam jenis minuman, baik yang beralkohol maupun tidak beralkohol, serta telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah. Jadi, saya garis bawahi bahwa di bar bukan hanya menjual minuman beralkohol, tetapi menjual segala jenis minuman yang disajikan. Penjualan minuman alkohol wajib mengantongi atau mendapatkan izin dari pemerintah. Berikutnya, fungsi dari bar tentunya untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, menyediakan berbagai macam jenis minuman, baik yang beralkohol maupun tidak beralkohol. Apabila kita lihat dari fungsinya, bar dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada service bar, yang kedua ada public bar, kemudian yang ketiga ada dispense bar, dan yang terakhir ada private bar. Service bar itu sendiri merupakan bar yang umumnya terletak di sebuah hotel, di mana bartender tidak berhadapan langsung dengan para tamu, bahkan kadang tidak terlihat oleh tamu. Pesanan minuman biasanya harus lewat pramusaji. Bar yang seperti ini biasanya menjadi satu di dalam sebuah restoran, bangket, maupun di room service. Sebagai contoh, apabila anak makan di sebuah restoran atau rumah makan dan anak memesan minuman melalui pramusaji atau server, maka yang membuat minuman atau konsep bar yang ada di restoran tersebut adalah service bar. Berikutnya, ada public bar. Nah, public bar adalah kebalikan dari service bar. Karena merupakan bar yang berdiri sendiri, baik di dalam hotel maupun di luar hotel, di mana menjual minuman merupakan penghasilan utamanya. Jadi, public bar itu memiliki nama tersendiri, kemudian
tamu yang memesan makanan dapat berhadapan langsung dengan bartender yang membuat minumannya. Kemudian yang ketiga ada dispense bar. Dispense bar itu merupakan suatu bar yang terletak di dalam sebuah restoran, biasanya di sebuah fine dining restoran, yang bertugas untuk menyalurkan penjualan anggur di samping minuman alkohol lainnya yang disajikan kepada tamu selama mereka menikmati makanan di restoran. Jadi mohon digarisbawahi bahwa dispense bar merupakan bar yang spesifik untuk menyalurkan minuman anggur. Dan yang terakhir ada private bar. Jadi private bar itu adalah bar yang khusus berada di dalam lingkungan rumah, lingkungan kantor, di dalam villa yang hanya melayani penghuni rumah atau tamu yang berkunjung ke tempat tersebut. Jadi biasanya tidak bersifat komersil. Nah, macam-macam bar lainnya ada tavern, ya. Jadi tavern itu merupakan istilah kuno di mana sebuah perusahaan tempat menyajikan minuman beralkohol yang terdapat di sebuah kediaman atau daerah lingkungan industri. Kemudian yang kedua ada nightclub. Jadi nightclub ini merupakan suatu bar yang diorganisir secara komersial, di mana disajikan minuman beralkohol, makan malam dengan pelayanan prima diiringi dengan musik dan hiburan yang disediakan bagi para tamu yang ingin menikmati makan malam. Kemudian ada poolside bar. Jadi poolside bar dari namanya saja kita sudah bisa menebak bahwa poolside bar adalah bar mini yang berlokasi di areal kolam renang yang menyajikan biasanya makanan kecil seperti sandwich atau snack dan minuman ringan atau soft drink bagi tamu yang sedang menikmati atau menghabiskan waktunya quality time di sekitar kolam renang atau fasilitas berenang yang ada di sebuah hotel. Kemudian ada cocktail lounge. Jadi merupakan suatu tempat yang luas memanjang di mana tamu dilayani oleh bar, waiter, atau waitress, bahkan kadang-kadang oleh bartender sendiri. Terdapat sofa sebagai tempat duduk sambil menikmati minuman dan suara musik. Jadi, cocktail lounge bersifat elegan dan lebih eksklusif dibandingkan dengan jenis-jenis bar lainnya. Sebelum kita masuk ke peralatan, kita wajib mengenai tata ruang bar. Jadi, di areal kerja bar pada umumnya dibedakan menjadi 5, antara lain bar display, kemudian ada bartender work area atau space, bar counter, bar stool, dan guest area atau lounge. Yang pertama ada bar display. Jadi bar display itu adalah areal di belakang yang berupa bertata cahaya yang apik untuk mendisplay atau memamerkan jenis-jenis minuman yang dijual di suatu bar. Selain berfungsi untuk tempat penyimpanan atau display minuman, bar display juga mampu memberikan kesan artistik bagi sebuah bar sebagai centerpiece dari sebuah bar. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada bar counter ya. Jadi bar counter itu merupakan meja panjang yang digunakan bartender untuk bekerja, menyajikan minuman serta merupakan sekat antara tamu dan bartender agar tamu tidak bebas keluar masuk ke dalam areal bar. Jadi ini adalah gambar dari bar counter. Kemudian yang berikutnya ada bar stool atau kursi bar. Jadi kursi bar dirancang sedemikian rupa, biasanya tempat duduknya dapat berputar 360 derajat, sehingga tamu yang duduk di atas kursi tersebut atau di atas bar stool
bisa berputar sambil menikmati pemandangan atau keadaan di sekitar bar. Berikutnya ada lounge. Seperti yang disampaikan tadi bahwa lounge dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan kesan mewah, cozy atau santai dan elegan dengan penataan cahaya yang biasanya remang-remang sehingga memberikan efek ketenangan bagi tamu yang sedang menghabiskan waktu di bar lounge. Nah, syarat-syarat tata ruangan bar yang baik yang harus kita pahami. Yang pertama, pastinya harus strategis. Strategis di sini dimaksudkan adalah penataan segala macam jenis peralatan yang ada di bar. Yang kedua, memiliki penerangan yang remang-remang. Seperti yang disampaikan tadi bahwa penerangan yang remang-remang mampu memberikan efek ketenangan kepada tamu yang sedang menikmati suasana bar atau bar lounge. Yang ketiga, ada musik pengiring dan ada juga fasilitas karaoke untuk menambah suasana romantis. Yang keempat, di bagian depan sepanjang counter terdapat kursi-kursi tinggi seperti tadi yang sudah disebutkan yaitu bar stool dan dapat berputar untuk santai. Yang kelima, di bagian belakang counter terdapat gang untuk areal bartender bekerja. Yang keenam, di belakang bartender pada arah tembok dipasang rak yang berisi aneka minuman atau yang sudah disebutkan tadi adalah bar display. Dan yang terakhir, nomor 7, terdapat cooler mesin di areal bartender. Cooler mesin adalah fasilitas berupa pendingin minuman yang dapat digunakan untuk mendinginkan segala jenis minuman yang harus disajikan dalam keadaan dingin. Oke, berikut adalah tata ruang bar yang sudah disampaikan tadi ya. Yang pertama paling belakang ada bar display, kemudian ini adalah walking area, kemudian ini adalah bar counter, di depannya ada bar chair ya for the guest atau bar stool tadi ya. Kemudian di depannya itu adalah areal bar lounge atau tempat bagi tamu untuk menikmati minuman sambil bersantai. Material dan furniture yang diperlukan dalam menata keadaan di bar, yang pertama ada bar counter, working bench. Jadi working bench itu adalah alas yang digunakan untuk mengalasi lantai agar tidak cepat kotor dan aman bagi bartender untuk bekerja. Bar stool, bar snack, shelf atau rak, wash up and drying board, ya, jadi tempat untuk mencuci dan mengeringkan peralatan. Kemudian ada cash register, chair and table, kemudian ada AC dan ventilasi yang baik. Nah, sekarang kita akan masuk pada peralatan bar. Yang pertama, yang paling populer adalah shaker. Shaker adalah alat yang digunakan untuk membuat atau mengocok minuman campuran. Jadi shaker terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala atau bagian atas sebagai penutup. Kemudian ada bagian leher sebagai penyaring atau strainer. Dan yang terakhir bagian badan shaker sebagai pengocok. Shaker ada 2 jenis. Mohon diperhatikan. Yang pertama namanya Cobbler shaker. Kemudian yang kedua bernama Boston shaker. Kedua shaker ini memiliki bagian yang berbeda.
seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, cobbler shaker merupakan shaker yang komplit, terdiri dari body, strainer, dan tutup. Jadi apabila kalian sudah menggunakan cobbler shaker, berarti tidak perlu menggunakan strainer lagi. Jadi apabila sudah ditutup, dijadikan satu seperti ini ya bentuknya. Dan apabila kita buka, akan terdiri dari 3 bagian ini. Sementara Boston shaker, nah seperti ini atau disebut juga dengan istilah single shaker karena tidak memiliki tutup ya dan tidak memiliki strainer tersendiri. Biasanya digunakan langsung bersama dengan mixing glass ya. Jadi sekali lagi mohon dibedakan bahwa shaker ada 2, cobbler shaker yang komplit dan Boston shaker yang tidak memiliki tutup. Berikutnya ada long spoon bar. Jadi long spoon bar adalah sendok panjang yang digunakan untuk mengaduk atau menstir minuman campuran yang kadang-kadang juga digunakan sebagai alat penakar atau alat untuk mengukur minuman. Jadi bentuknya seperti tadi. Berikutnya ada cocktail strainer. Jadi cocktail strainer ini digunakan berpasangan dengan Boston shaker karena Boston shaker tidak memiliki strainer tersendiri. Ya, jadi bentuknya seperti ini, terdapat seperti pir ya di pinggirannya. Fungsinya adalah alat untuk menyaring es supaya tidak terbawa ke dalam gelas sewaktu minuman atau koktail dihidangkan atau dituangkan ke dalam gelas. Ini namanya cocktail strainer. Berikutnya ada electric blender ya. Jadi electric blender saya yakin kalian sudah punya di rumah electric blender. Jadi pada pembuatan minuman blender digunakan sebagai alat untuk membuat minuman ya atau mengocok minuman dengan menggunakan tenaga listrik. Biasanya digunakan untuk membuat aneka jenis jus yang melibatkan bahan-bahan yang keras. Selanjutnya ada corkscrew. Corkscrew merupakan alat yang digunakan untuk membuka tutup botol yang terbuat dari gabus, misalnya botol wine atau anggur. Saat ini bentuknya sudah beraneka ragam. Jadi salah satu contohnya adalah yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Berikutnya ada cutting board. Ya, jadi cutting board adalah talenan bahasa Indonesianya difungsikan untuk memotong buah-buahan sebagai garnish. Kemudian bahannya ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari plastik. Dan yang harus dipastikan bahwa cutting board yang digunakan atau dimanfaatkan di bar tidak boleh sharing atau digunakan bersama dengan yang ada di kitchen. Jadi cutting board yang ada di bar harus spesifik dan disimpan di bar untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kemudian ada can opener atau alat untuk membuka kaleng ya, seperti yang terlihat di gambar. Ada can opener ya. Jadi can opener itu bentuknya beraneka ragam. Jadi bukan hanya satu bentuk saja. Selanjutnya ada bottle opener atau alat untuk membuka tutup botol yang terbuat dari kaleng seperti bir, Coca-Cola, dan soda. Jadi alat yang seperti ini saya yakin sudah sering kalian gunakan apabila membuka berbagai macam jenis minuman yang ada di rumah. Berikutnya ada bar set knife. Jadi bukan hanya di kitchen saja kita membutuhkan pisau, di bar juga kita membutuhkan pisau ya, dikarenakan
Dikarenakan kita akan banyak memotong berbagai macam jenis garnish seperti orange, lemon, maupun buah-buahan lainnya. Kemudian ada ice tong atau jepitan es. Jadi jepitan es ini digunakan untuk mengambil ice cube atau ice tube. Jadi es batu yang kecil-kecil dengan cara menjepitnya. Biasanya apabila guest atau tamu meminta tambahan es batu, kita wajib menyajikan es tersebut di dalam ice bucket dan wajib menyajikan esnya dengan menggunakan ice tong ini. Kemudian ada ice cube atau serok es batu, biasanya digunakan untuk mengambil bisa ice cube dalam jumlah yang banyak atau untuk mengambil es crack ice ya atau es yang sudah dihaluskan. Kemudian ada jigger. Jadi ini yang paling penting bahwa jigger adalah alat pengukur atau penakar minuman dalam pembuatan minuman campuran yang terbuat dari logam berupa stainless steel maupun gelas dengan ukuran volume setengah oz, 1 oz, dan 1,5 oz. 1 oz itu setara dengan 30 mili. Berikutnya ada mixing glass. Jadi mixing glass adalah gelas besar yang digunakan untuk membuat minuman campuran. Jadi yang hanya cukup diaduk ya seperti pembuatan jus, sirup atau krim. Biasanya mixing glass ini juga dipadu-padankan atau digunakan bersamaan dengan Boston shaker. Kemudian ada orange squeezer. Jadi alat pemelas lemon, lime atau orange. Kemudian ada panel atau corong yang digunakan untuk memindahkan cairan ke tempat yang lain agar tidak tumpah. Kemudian ada ice picker untuk memecah batu es atau membuat es dengan ukuran yang lebih kecil yang disebut dengan istilah crack es. Ada ice hammer. Nah, kemudian ada ice shaper, jadi mesin yang digunakan untuk membuat es menjadi halus, seperti contoh di sini, ya. Kemudian ada champagne bag atau wine cooler, digunakan untuk menyajikan wine dalam keadaan dingin. Ada wine stand sebagai tempat untuk meletakkan wine cooler. Kemudian ada egg beater atau alat untuk mengocok telur ya hampir mirip dengan balon whisk tetapi ukurannya lebih kecil sehingga bisa masuk ke dalam gelas yang akan digunakan untuk menyajikan minuman. Ada ice bucket seperti yang tadi sudah disampaikan yang digunakan untuk menyajikan es ke hadapan tamu. Kemudian ada coaster. Jadi coaster itu adalah tatakan gelas yang digunakan untuk menyajikan minuman dalam keadaan dingin dan disajikan pada gelas yang tidak bertangkai. Ada aperitif tray, tray kecil untuk menyajikan minuman aperitif di bar. Kemudian ada juicer mesin, ya alat untuk membuat sari buah segar tanpa ampas. Ada decanter, jadi terbuat dari kaca yang difungsikan untuk menampung minuman dalam jumlah kecil. Kemudian berbagai macam jenis gelas, ya jadi banyak gelasnya. Nanti akan dijelaskan secara detail. Bisa anak cari di internet ya karena gambarnya ini tidak terlihat ya. Jadi glassware itu seperti yang sampaikan tadi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada stem glass, gelas yang berkaki, memiliki kaki, dan yang kedua ada unstem glass atau tumbler glass. Jadi gelas yang tidak berkaki. Contoh dari stem glass ada liquor, sherry,
cocktail glass, goblet glass, wine glass, red wine glass, brandy sniffer, kemudian ada peace glass. Kemudian kalau yang unstem, ya, ada pilsner, ada martini glass yang stem. Ada yang tumbler yang bentuknya lurus, ada old fashioned, highball glass, kemudian ada tall colin glass, zombie glass, juice glass, beer mug, punch bowl and cup. Nah, berikutnya ada bar supply. Jadi bar supply adalah perlengkapan yang digunakan untuk menunjang proses operasional. Jadi bar supply itu terdiri dari dua. Groceries and perishable item itu adalah bahan yang segar atau habis pakai, sementara sunrise adalah bahan penunjang yang tidak habis pakai. Contoh dari groceries yang pertama adalah gula pasir, kemudian sugar cube atau gula batu, ada cinnamon baik dalam bentuk powder maupun dalam bentuk batang, ada garam, salt, ada LNP saus, Worcestershire saus, kemudian nutmeg, pala, tabasco, fresh fruit sebagai garnish ataupun bahan utama dalam pembuatan minuman, ada cherry, small cocktail olive yang kecil, yang masih muda, yang warna hijau, kemudian black olive, small onion cocktail sebagai garnish dalam pembuatan minuman, ada mint leaf, daun mint, ada fresh egg, susu atau krim, lime, jeruk nipis, dan lemon. Kemudian contoh dari sunrise. Yang pertama ada straw. Straw itu ada dua. Yang pertama ada yang fleksibel, jadi yang dapat dilipat, ya. Karena saat ini sedang digalakkan penggunaan plastik yang dibatasi, maka sebaiknya straw kita ganti dengan menggunakan sedotan yang ramah lingkungan, misalnya yang terbuat dari bambu atau dari kertas. Ada muddler, jadi digunakan untuk menghaluskan bahan pada pembuatan minuman. Ya, coaster tadi sudah dijelaskan sebagai tatakan gelas. Toothpick biasanya digunakan dalam pembuatan garnish, cocktail pick sebagai hiasan atau garnish dalam minuman tropical, stirrer difungsikan untuk mengaduk minuman, cocktail paper napkin juga difungsikan sebagai alas minuman, bar towel difungsikan untuk mengelap tangan bartender pada saat bekerja. Nutmeg grater difungsikan untuk memarut nutmeg atau pala, dan ada beverage list. Jadi beverage list adalah minuman yang digunakan, daftar minuman yang digunakan atau ditawarkan kepada tamu, minuman apa saja yang bisa mereka pesan. Ada wine list. Wine list itu adalah daftar wine yang dijual. Ada korek api atau matches, jadi ini wajib karena biasanya di bar selain minum, tamu juga pasti ada beberapa yang merokok. Dan peralatan lainnya sebagai pelengkap adalah ashtray, asbak, vas bunga, alat pel, sikat lantai, sapu, keranjang sampah, televisi, daily newspaper, dan jam dinding. Nah, tugas untuk pertemuan pertama adalah silakan anak-anak secara individu membuat video kalian menjelaskan jenis-jenis peralatan bar disertai gambar, terutama pada jenis-jenis gelas yang sudah dijelaskan. Mohon kalian cari gambarnya dan jelaskan fungsinya sesuai dengan slide yang ada di depan, ya. Tugas diupload di Instagram resmi masing-masing. Kemudian untuk caption akan dijelaskan lebih detail pada Google Classroom.
Demikian materi kita untuk pertemuan yang pertama. Semoga anak-anak menonton video ini dari awal sampai akhir sehingga bisa dimengerti, dan silakan kerjakan tugas sebaik mungkin untuk mendapatkan pemahaman dan nilai yang maksimal. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.